Meruqyah seseorang bukanlah pekerjaan yang mudah. Serangan balik dari makhluk goib yang tak terima dikeluarkan menjadi tantangan yang menakutkan. Terkadang, ruqyah berhari-hari harus dijalankan untuk memutus perjanjian pesugihan. Proses pembersihan dan ruqyah ini dilakukan oleh Kang Sarif. Jadi gini Bang, sebelum saya berbicara dan sebelum saya menceritakan pemutusan tumbal siluman kera, saya di tahun 2010 itu saya praktisi juga Mang sebenarnya. Praktisi supranatural ya. Kenapa saya bilang supranatural? Karena waktu zaman itu saya ngelihat di TV-TV tuh banyak banget itu Mang yang menangkap-nangkepin jin, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Saya penasaran tuh. Namanya juga mahasiswa Mang, waktu itu saya masih muda gitu kan. Saya belajar, ketemu dengan teman-teman yang sefrekuensi waktu itu, dan bisa. Waktu itu saya belajarnya itu tentang tenaga dalam Mang. Jadi nyentuh bangsa jin dengan menggunakan cakra atau tenaga dalam. Nah, kemudian di tahun 2014 saya menikah, di tahun 2015 Allah berikan saya ujian. Kemudian saya berhijrah Mang. Ceritanya saya tobat tuh. Dan di 2016 alhamdulillah saya ketemu sama teman-teman yang mau merangkul saya kembali ke jalan yang benar, dan ketemunya dengan teman-teman praktisi ruqyah, maaf. Akhirnya sambil belajar agama Islam yang benar, saya juga belajar ruqyah di sisi lainnya itu. 2016 saya coba-coba, kemudian 2017 saya mulai berani untuk menangani kasus orang. 2017, 18 dimulai dari teman-teman dulu itu Mang. Teman-teman dulu, saudara, sedikit demi sedikit. Alhamdulillah terselesaikan gitu, sambil sedikit-sedikit memberikan bahwa jangan begini, jangan melakukan pesugihan dan segala macamnya, itu salah. Dan klimaksnya itu di 2019 yang akan saya ceritakan ini. Jadi cerita awalnya saya itu dikenalkan itu Mang. Dikenalkan sama teman yang istrinya boleh dibilang kena guna-guna lah dari mantannya gitu loh. Istri teman saya ini diguna-guna sama mantannya, kemudian dengan izin Allah saya obati, selesai, sembuh, kemudian dikenalkanlah sama, sebut saja Mas Anto, si korban atau korban tumbal pesugihan ini. Mas Anto ini diceritakan dia itu sudah hampir 1,5 tahun Mang, mengalami sakit yang boleh dikatakan aneh. Kenapa aneh? Karena di tahun 2018 awal, Mas Anto ketika didiagnosa, dia itu cuman sakit asam lambung biasa Mang. Jadi ya selayaknya pedagang gitu kan, makanya asal-asalan, akhirnya perutnya bermasalah. Tapi anehnya ketika diperiksa oleh dokter, hanya asam lambung biasa. Cuman di Januari, saya ingat banget cerita dari istrinya, di Januari itu ketika mulai jam 4 sore sampai jam 9 malam, badannya suaminya ini Mas Anto ini tiba-tiba mematung Mang. Jadi kayak kesemutan gitu loh. Tiba-tiba lumpuh dan gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau dipegang tuh gak kerasa, mati rasa semua. Dan itu berlangsung selama 1,5 tahun sebelum ketemu sama saya waktu itu Mang. Nah, kemudian istrinya tuh bingung waktu itu. Sempat berobat kemana-mana, ke medis angkat tangan Mang waktu itu Mang, sampai ke Bandung, sampai ke Jakarta, habis uangnya. Kemudian juga disarankan oleh teman-temannya tuh datang ke sini, ke alternatif ini, ke alternatif itu, tetap hasilnya sama, malah ditakut-takutin. Ini suami kamu nih ada yang nyantet lah, ada yang bilang ini jadi korban orang yang nggak suka sama bisnisnya lah. Jadi kan tambah panik Mang. Nah, alhamdulillah di 2019, pertengahan 2019, Mas Anto diperkenalkan sama teman saya. Kemudian saya chatting tuh langsung sama istrinya. Saya bilang gini, kita sebut Mbak Dita deh, istrinya. Mbak, minta maaf, saya boleh lihat nggak kondisi Mas Anto? Kemudian difotoin tuh Mang, kondisi Mas Anto tuh, difotoin lewat WA. Saya lihat itu mukanya itu udah kayak bukan orang gitu Mang. Jadi pucet, kurus saja. Maaf, kayak mayat hidup atau gimana gitu. Tapi ya diem aja, bengong aja gitu Mang. Saya tanya, Mbak,
kalau begini tuh mulai dari jam berapa? Kemudian Mbak Dita bilang, Mas, kalau begini tuh mulai habis asar. Biasanya jam 4 sore sampai jam 9, jam 10 malam. Kemudian apa Mbak reaksi pertamanya? Reaksi pertamanya itu gatel dulu tuh Mbak. Jadi jam 3, jam 2 tuh mulai gatel. Oh, sebadan. Digarukin tuh nggak ketemu gatelnya. Sehingga setelah sholat asar selesai, jam 4-nya itu baru tuh. Semutannya tuh mulai dari kaki dulu tuh Bang. Naik sampai ke atas. Itu udah teriak-teriak tuh Mas Antonya. Kemudian sorenya saya bilang, Mbak, insya Allah besok saya mau main ke situ. Tolong siapkan barang-barang yang saya minta. Kata Mbak Dita, oke. Nah, saya tulisin tuh Bang, apa aja yang harus dipersiapkan. Kurang lebih yang pertama minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda itu kalau orang Indonesia lebih bilang jinten hitam kali ya, tapi yang berbentuk minyak. Kemudian saya juga minta kurma ajwa sama air. Tolong disiapkan itu. Nah, besoknya tuh Bang, saya sama temen nih ke sana. Saya kesananya itu setelah sholat isya. Dan saya lihat langsung Bang, di tempat tidurnya Mas Anto itu lebih mirip yang tadi saya bilang, kayak mumi, nggak bisa apa-apa, diem. Cuman matanya aja yang kedip-kedip.